Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali saya Hilbram Dunar bisa hadir menemani Anda dalam tafsir Al-Misbah dari studio Metro TV Manulife. Dan menemani Anda dalam indahnya bulan suci Ramadan ini tentunya kembali bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Selalu dia tanya saya. Sekarang Pak Quraish yang nanya saya. Dan pada episode kali ini kita juga ditemani oleh Ivan Govinda. Van, apa kabar Van? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, dan kita akan kembali di episode kali ini membahas mengenai surah Al-Ankabut dimulai dari ayat ke-8. Ini salah satunya adalah menceritakan pengabdian kepada orang tua ya Pak? Kepada orang tua. Silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang ujian yang dihadapi oleh setiap manusia. Setiap manusia diuji. Bermacam-macam ujian itu. Salah satu di antaranya ujian yang dihadapi anak menyangkut orang tuanya. Apalagi kalau orang tua itu memaksakan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Ayat-ayat kita ini turun menyangkut seorang yang memeluk Islam, tetapi orang tuanya tidak mau makan, tidak mau minum, bertekad untuk memaksa anaknya keluar dari agama Islam sampai dia mati. Ujian ini. Gitu. Mari kita lihat. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami telah memberi wasiat, pesan yang sangat kuat. Wasiat itu pesan yang sangat kuat kepada manusia menyangkut kedua orang tuanya agar berbuat baik kepadanya, menjadikan dia senang sesuai kemampuan masing-masing. Ini pesan ini sebenarnya bukan hanya pesan agama, apalagi agama Islam. Ada 3 hal dalam hidup ini yang merupakan sesuatu yang disepakati oleh semua yang merasa manusia. Dia sepakat bahwa itu baik. Yang pertama, bakti kepada orang tua. Siapapun, walaupun tidak beragama dia, selama dia manusia, dia terdorong untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, menepati janji. Antara perampok pun sepakat janjinya, ya kan? Nah, yang ketiga, menunaikan amanat. Kalau Anda tidak menunaikan amanat, semua menganggap itu buruk. Bukan cuma Islam, bukan cuma Kristen, bukan cuma agama apapun. Nah, di sini dia berbicara tentang kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya pernah katakan, berbuat baik kepada kedua orang tua itu bukan tidak mendurhakainya. Karena tidak mendurhakai itu bersifat pasif. Saya tidak berkunjung, saya tidak memberi Anda hadiah, saya tidak mendurhakai Anda. Tapi kepada orang tua, bukan dituntut tidak mendurhakainya, tapi berbuat baik kepadanya. Kalau Anda tidak berbuat baik kepadanya, Anda dinilai durhaka. Sekarang persoalannya, seperti yang saya katakan pada awal tadi. Seandainya dia, di sini kata jihad lagi ada nih, kita lihatnya. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi. Jihad apa? Menggunakan seluruh daya untuk mencapai apa yang dimaksud. Nah, seandainya mereka itu menggunakan seluruh dayanya, kedua orang tuamu, keduanya menggunakan seluruh dayanya untuk menjadikan kamu musyrik kepadaku, mempersekutukan aku, maka menyangkut apa yang tidak ada pengetahuanmu menyangkut hal tersebut, maka jangan taati mereka. Ini satu hal yang harus disadari oleh semua anak. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua kepada anak, itu maksudnya baik menurut dia. Iya kan? Ya. Jadi kalau dia memerintahkan musyrik, itu pasti dia mau menurut pandangan dia baik. Walaupun sebenarnya tidak baik. Kita garis bawahi, jangan pernah menduga orang tua Anda bermaksud buruk pada Anda. Bahkan orang tua itu, ayah kita, ibu kita,
itu ingin kita lebih baik dari dia. Iya. Benar nggak? Iya. Tidak ada orang yang ingin orang lain lebih baik dari dia. Kecuali ayah ingin anak lakinya lebih baik dari dia, ibu ingin anak perempuannya lebih baik dari dia. Itu prinsip. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang Anda tidak setuju, itu sebenarnya baik menurut penilaian dia. Hanya saja boleh jadi dalam pandangan agama itu tidak baik, boleh jadi dalam pandangan ilmu itu tidak baik. Kalau dia memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu belum punya pengetahuan menyangkut itu, jangan taati dia. Kita lihat. Bukti-bukti tentang keesaan Allah itu terbentang dengan sangat jelas. Semua orang bisa tahu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk mempersekutukan Allah. Nah, kalau begitu, kalau tidak ada alasan untuk mempersekutukan Allah, maka jangan persekutukan. Nah, bahkan ayat ini lebih jelas lagi. Jangan taat kalau kamu tidak punya bukti tentang hal tersebut. Sekarang bukti tentang hal tersebut tidak ada, bahkan bukti tentang sebaliknya itu yang ada. Ya kan? Jadi tidak ada alasan untuk patuh kepada orang tua menyangkut sesuatu di sini yang mempersekutukan Allah. Kalau lebih luas, tidak ada alasan untuk patuh kepada orang tua menyangkut apa yang dilarang oleh Tuhan. Ibu Anda panggil Anda, Anda sedang sholat. Bagaimana sikap Anda? Meneruskan sholat dulu. Nah, tidak. Oh. Siapa tahu dia dalam keadaan sulit. Kalau dia melarang Anda melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, Anda harus taat pada dia atau tidak? Taat. Oh. Ada seorang sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi ingin pergi berjihad, berperang. Tapi jihad itu bukan mobilisasi, artinya ini. Nabi bertanya, kau punya orang tua masih hidup atau tidak? Masih hidup, minta izin dulu. Kalau keduanya melarang, begitu. Kalau salah satu di antaranya memanggil Anda, Bapak panggil, Ibu panggil. Siapa yang Anda penuhi kehendaknya? Ibu. Lihat situasi. Boleh jadi Ibu panggil untuk suruh ambilkan makanan. Boleh jadi Anda panggil dia sedang terjepit. Bapak panggil Iya. gitu. Jadi itu tidak harus diartikan. Saya kira itu. Iya, ini menarik karena sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, Pak Quraisy ya, terutama berbakti kepada orang tua. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Di hari kemudian, menurut satu riwayat, seorang akan menyesal mengapa ada waktu dalam hidupnya yang berlalu, padahal ketika itu dia bisa mengucapkan Alhamdulillah. Baik, kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah dan tadi pada segmen sebelumnya Pak Quraisy sudah menjelaskan kepada kita bagaimana kita berbakti kepada orang tua selama apa yang diminta orang tua tidak melanggar perintah agama, ya. Tapi kalau yang perintah sunnah pun masih bisa ditawar-tawar ketika kita berhubungan dengan orang tua kita. Seperti apa lebih lanjut? Silakan Pak Quraisy. Memang terkadang seorang tua memerintahkan kita melakukan sesuatu, tetapi itu melanggar hak kita. Satu orang memiliki pasangan yang dia cintai, hidupnya rukun. Tapi hubungan istri kita itu dengan mertuanya kurang baik. Bisa kan? Dengan orang tua kita gitu. Ya, dengan orang tua Iya. kita. Iya. Ibunya suruh cerai aja. Bagaimana? Harus taat? Harus taat. Tidak. Tidak harus taat.
Ini hak pribadi seorang anak. Dia tidak melanggar perintah Allah. Iya. Allah menyuruh untuk rukun, dia sudah rukun. Kenapa ibu larang? Nah, kecuali kalau larangannya itu sejalan dengan tuntunan agama. Kalau belum menikah, Pak Kures? Prinsipnya orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah. Ada seorang gadis datang mengadu pada Nabi. Wahai Nabi, ayah saya mau paksa kawin saya dengan anak paman saya. Saya tidak senang sama dia. Dia perkawinan itu hanya bertujuan untuk mengangkat derajat anak ini. Boleh jadi dia bodoh, boleh jadi dia tidak ini. Oke, Nabi panggil orang tuanya. Kamu tidak boleh paksa anakmu. Setelah itu, sang anak berkata, sekarang saya setuju. Saya ingin menunjukkan bakti saya pada orang tua. Oh. Iya kan? Jadi, tapi bukan atas dasar paksaan. Kita lanjutkan. Kepada Allah, kalian semua akan kembali. Kita ada ayat lain dalam konteks bakti kepada orang tua ini. Melarang kita mengucapkan kata cis. Kita nih, pernah enggak jengkel sama orang tua? Iya. Pernah membangkang? Pernah. Pernah berkata cis? Cis itu maksudnya? Semacam menonjolkan kekesalan dengan kata-kata singkat. Oh. Iya. Gitu. Oke. Iya. Iya. Pernah ya? Sering ya? Iya. Itu manusiawi. Upayakan menghindarinya, ya toh? Tapi Allah berkata, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kamu. Ya. Bertobatlah, minta maaflah, kamu akan diampuni. Iya kan? Iya. Allahu a'lamu bima fi nufusikum. In takunu sholihin. Allah mengetahui apa yang di dalam hati kamu. Kalau kamu memang itu niatmu selalu ingin bakti kepada orang tua, lantas muncul ini sekali-sekali, maka bertobatlah, Allah akan mengampuni kamu. Itu menyangkut bakti. Kepada kamu semua kalian akan kembali. Kepada kami, Allah, kalian akan kembali. Ketika itu kata ayat ini, فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maka aku akan menyampaikan kepadamu apa yang kamu lakukan. Hanya menarik, istilahnya unabbi'ukum. Naba itu sama dengan khabar. Saya beritakan kepadamu. Tapi berita itu ada berita penting, ada tidak penting. Iya kan? Kalau ada berita penting, Anda harus selidiki. Kalau tidak penting, ya, abaikan aja. Di hari kemudian, semua Allah beritakan. Dan semua menjadi penting. Di hari kemudian, menurut satu riwayat, seorang akan menyesal. Mengapa ada waktu dalam hidupnya yang berlalu, padahal ketika itu dia bisa mengucapkan Alhamdulillah. Oh. Simpel. Kita sekarang duduk nih. Iya. Mas, Alhamdulillah, Subhanallah. Singkat sekali ya. Iya. Apa sih artinya itu? Iya. Di hari kemudian Anda akan menyesal. Kenapa waktu itu berlalu saya tidak gunakan untuk manfaat? Walladzina amanu wa amilus salihat lanudkhilannahum fis salihin. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami pasti memasukkan dia dalam kelompok orang-orang yang baik. Orang-orang saleh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada orang-orang yang berkata, kami telah beriman kepada Allah. Dia sudah mengaku beriman. Tetapi kalau dia mendapat ujian dari Tuhan, diganggu oleh manusia demi keimanannya, dia menjadikan gangguan manusia itu seperti siksa Allah. Saya beri contoh, seorang beriman dimaki, seorang beriman dipukul, seorang beriman dipenjara. Ada di antara orang yang berkata saya beriman, menganggap siksaan itu sama dengan siksaan Allah. Samakah itu? Beda. Sangat berbeda.
siksaan Allah itu sangat pedih. Hmm. Ini Anda baru diganggu di penjara demi kebaikan. Itu dampaknya baik buat Anda. Jangan beranggapan bahwa siksaan, ujian yang Anda alami itu sama dengan siksa Allah. Jadi terima ujian itu. Karena hidup adalah ujian. Jangan anggap itu siksa. Iya. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang kalau dapat kemenangan dari Tuhan, kalau dapat rezeki, kalau dapat keberuntungan, mereka akan berkata, kami dulu kan sama kamu, bagi dong. Ada yang begitu. Dia munafik nih. Nah, tidak ikut berjuang. Setelah ada hasil, dia berkata, dulu kan kita sama dong, bagi dong. Ada orang-orang yang begitu. Ketahuilah, bukankah Allah Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam dada umat manusia, di dalam dada mereka yang beriman ini. Allah pasti akan tahu orang-orang yang beriman dengan benar, dan Allah juga pasti tahu siapa yang munafik. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami. Ini orang-orang yang sesat biasa berkata, oke deh ikut deh, mari deh rame-rame, ikuti jalan kami. Terus bisa jadi orang yang beriman, itu kan dosa. Sampai sekarang masih ada itu. Ada yang minum begitu, yang terlarang, yang satu enggak mau. Toh? Udahlah, ada dosa itu, minum aja. Enggak deh, udah saya yang tanggung dosanya. Masih ada sampai sekarang yang begitu. Mungkin masih ada. Pasti masih ada. Bukan banyak yang begitu, ya kan? Iya. Diingatkan di sini. Mereka tidak akan menanggung dosa orang lain yang dia pengaruhi itu, dan mereka akan memikul dosa mengajak dan memikul juga dosa yang dia lakukan tanpa mengajak. Sehingga ketika itu dia akan menanggung, memikul beban dosa orang lain yang dia ajak itu, dan memikul juga dosa mereka, dan mereka semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban menyangkut apa yang mereka lakukan itu. Kalau Anda mengajak orang berbuat baik, Anda dapat kebaikan seperti orang itu. Iya. Kalau dia ajak lagi, orang multiple level, Oh. Ya. Multi level. Nyambung terus. nyambung terus. Iya. Itu sebabnya orang yang paling banyak ganjarannya di hari kemudian Nabi Muhammad. Oh. Sebaliknya juga, Anda melakukan satu dosa, ajak orang lain dia berdosa. Yang lain yang berdosa itu tanggung dosanya, Anda dapat dosanya karena ngajak. Oh. Saya kira itu yang dimaksud ayat ini. Baik, kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam tafsir Al-Misbah. Ya Allah, saya hentikan sholat ini karena ibu saya memanggil, karena kamu memerintahkan saya berbakti kepadanya. Kembali Anda menyaksikan tafsir Al-Misbah, dan langsung saja saya kasih kesempatan untuk Ivan bertanya langsung kepada Pak Quraisy. Oke. Terima kasih, Mas. Yes. Pak Quraisy, jadi konteksnya kita sebagai anak, mana yang harus kita prioritaskan? Orang tua dulukah atau Allah dulukah? Tapi kan yang mengenalkan kita kepada Allah adalah orang tua kita. Ya. Jangan pertentangkan kebaikan Ya. kepada orang tua dengan bakti kepada Allah. Berbaktilah kepada orang tua sesuai perintah Allah. Bahkan nanti kita lihat bahwa saya berbakti kepada orang tua karena Allah perintahkan saya berbakti. Ya kan? Iya. Saya sekarang ini sedang sholat, kalau kita ambil pendapat Imam Qurtubi, sedang sholat sunnah. Ibu saya panggil saya. Ya Allah, saya hentikan sholat ini karena ibu saya memanggil,
karena kamu memerintahkan saya berbakti kepadanya. Nah, Anda tidak pertentangkan itu. Ya kan? Saya beri Anda contoh. Orang tua non-muslim. Iya. Atau kalau dia minta Anda antar dia ke gereja, boleh enggak? Kalau sekedar mengantarkan, kalau menurut saya boleh. Istri non-muslimah. Iya. Antar dia ke gereja. Iya. Karena apa? Allah memperkenankan siapapun untuk menganut agamanya. Iya. Boleh Anda paksa dia, kamu harus masuk Islam? Tidak. Tidak boleh. Ya. Tidak harus dipertentangkan. Ya. Begitu juga nanti jangan pertentangkan antara ibu dan bapak. Memang jasa ibu jelas jauh lebih banyak dari jasa ayah. Tapi ayah juga punya jasa enggak? Punya. Punya jasa. Tugas ayah dalam konteks kelahiran sebentar sekali. Ya, ibu 9 bulan. begitu berbuah bersama Anda. Mengalami Proses. ngidam, Iya. muntah, keperihan ketika melahirkan, menyusukan, ini jasanya. Tetapi kendati demikian, jangan pertentangkan itu. Kalau sama, baru ibu. Saya kira begitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita tidak perlu pertentangkan walaupun berbeda. Iya. Intinya adalah kembali berbakti kepada orang tua, Pak Quraish. Tapi di satu sisi, ketika orang tua ingin kita mendapatkan pasangan, tadi kan kalau katanya adalah bukan dilihat dari agamanya, tapi dilihat dari kekayaannya, dari Kedudukannya. orangnya lah ya. Bukan cuma dari hartanya saja, tapi juga dari kekuasaannya. Secara agama ini melihatnya bagaimana, Pak Quraish? Nabi ada bersabda, pasangan itu dicari dan terjalin dengan berbagai pertimbangan. Ada yang mempertimbangkan keturunannya. Ada yang mempertimbangkan kekayaannya. Iya. Ada yang mempertimbangkan kekayaannya. Ya toh? Ada yang mempertimbangkan agamanya. Kalau Anda bisa kumpul semuanya bagus. Bagus sekali. Perfect. Ya toh? Tapi kalau cuma satu, yang mana Anda pilih? Agama Nabi bersabda, pilihlah dahulukan yang agama. agamanya. Ya Oke. kan? Karena kehidupan rumah tangga itu baru langgeng dan damai kalau disertai oleh nilai-nilai luhur yang langgeng. Kekayaan 1 menit bisa habis. Iya. Kecantikan, parasnya cantik kena air panas sudah, Selesai. ya kan? Iya, baik. Nah, sehubungan dengan itu, kalau kita bicara dengan agama, apakah perbedaan agama mempengaruhi atau sampai di mana boleh tidaknya? Sebentar, Pak. Itu jawabannya nanti setelah Anda saksikan pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Bulan bawang, Bulan Bulan bawang. bawang. sudah ada tangis. Oh, iya. Oke. Sudah ketahuan ini, Iya. aromanya sudah ketahuan. Iya. Ya kan? Iya. Kalau ini masih wangi nih, Iya. ini sudah bau bawang mulai. Bersama-sama dalam damainya bulan suci Ramadan, Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram, Pak Quraish, dan juga Ivan di sini. Satu pertanyaan lagi dari saya, Pak Quraish. Kalau kita bicara dengan agama, apakah perbedaan agama mempengaruhi atau sampai di mana boleh tidaknya, Pak Quraish? Kehidupan rumah tangga suami istri itu semakin banyak persamaan nilai-nilainya, semakin berpotensi untuk langgeng. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bisa mengakibatkan cekcok dalam rumah tangga. Apalagi perbedaan agama. Lebih prinsip. Ya kan? Perbedaan agama bisa lebih cekcok lagi. Apalagi kalau sudah punya anak. Iya. Ini anak mau dididik pakai agama apa nih? Jadi jangan cari masalah. Agama menganjurkan semakin banyak pertemuan, persamaan, semakin bisa langgeng. Kalau sudah ada perbedaan sejak semula, udah ini. Bisa juga kaya dan miskin. Kalau istrinya kaya, suaminya miskin.
Nah, lebih-lebih lagi, satu pandai, satu bodoh. Cari sedapat mungkin. Kalau tidak ada persamaan itu pada saat awal pernikahan, upayakan dalam perjalanan perkawinan, carikan persamaan-persamaan itu. Ya kan? Iya. Jadi itu masalahnya di situ. Baik, kalau dibalik sekarang Pak Quraisy. Awalnya banyak samanya, Nah, tapi Ketika sudah ternyata menikah. setelah menikah, ya kayaknya makin lama makin beda nih. Iya. ya itu umumnya begitu. Umumnya Karena begitu. sebelum pernikahan, Iya. biasanya imitasi itu terlalu banyak. Imitasi. Oh, Iya yang kan? palsu-palsu. Iya, palsu. Waktu pacaran Anda tidak mau ketahuan bahwa tidak punya duit. Iya kan? Iya. Nah, itu sebabnya, kita bicara pernikahan, oke deh, tidak apa-apa. Ada fase-fase. Fase pertama itu bulan madu, semuanya indah. Iya. Dicubit pun enak. Iya. Nah, setelah itu ada masa bulan bawang, Bulan Bulan bawang. bawang. sudah ada tangis. Oh, iya. oke. Sudah ketahuan nih, Iya. aromanya sudah ketahuan. Iya. Ya kan? Iya. Kalau ini masih wangi nih, Iya. ini sudah bau bawang mulai. Nah, ada fase, kalau di sini bisa gagal nih. Ada fase ketiga, fase penyesuaian. Saya kenal, dia senangnya begini. Oh, ini dia tidak senang kalau begini. Saya menyesuaikan. Setelah itu ada fase penghangatan hubungan. Nah, setelah itu baru lahir apa yang dinamai oleh agama mawaddah. Mawaddah. Cinta plus. Oh. Cinta yang menjadikan Anda bisa menerima Segala kekurangan. kekurangan yang lain, bahkan tidak lagi melihat kekurangannya karena Anda sadar bahwa Anda pun punya kekurangan. Sudah tidak terasa Anda. Iya. Ketika itu yang berbicara bukan lidah, Tapi Hati. mata. Mantap. Saya tidak perlu menegur dia dengan kata-kata. nyambung begitu. Nyambung, Satu hati frekuensi. yang berbicara. Hati. Satu frekuensi. Ada dua suami istri yang begitu akrab, satu suaminya ada di luar, di ruangan lain, istrinya ada di dalam. Dua-duanya berdiri bersamaan tanpa janjian. Iya. Bisa kan begitu? Anda kan begitu, saya tahu. Amin, Pak Quraisy. Itu hati. Iya. Bahasa hati itu. Tapi ini melalui proses. Iya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Quraisy. Saya persilahkan kembali Ivan untuk bertanya pada Pak Quraisy. Iya. Ini pembahasannya semakin menarik ya sebenarnya. Iya. Tadi kita bahas tentang hubungan pernikahan kan. Jadi kalau kita sebagai laki-laki dalam hubungan pernikahan dan dalam konteks kita berbakti kepada orang tua, mana yang kita harus dahulukan? Kita sebagai laki-laki, sebagai suami, punya istri, punya anak, tapi juga ternyata orang tua kita masih memerlukan masih punya kebutuhan dari kita. Mana yang harus kita prioritaskan dalam konteks agama Islam, Pak Quraisy Shihab? Saya tidak senang mempertentangkan. Mempertentangkan. Patuhlah kepada ibu bapak, Iya. tetapi usahakan jangan menjengkelkan istri. Adil ya intinya. Itu sebabnya kalau kita akhirnya bicara soal ini, itu sebabnya ada pesan. Kalau Anda ingin memberikan hadiah orang tua Anda, jangan Anda yang beri, suruh istri Anda yang beri. Supaya hubungan istri Anda dengan mertuanya baik, walaupun itu dari Anda, suruh dia kasih. Oh. Iya. Jadi itu sebenarnya seninya. Iya, strategi. Prinsipnya jangan durhakai ibu bapak, tetapi jangan juga mengecewakan istri. Di sisi lain, ibu atau mertua pun harus sadar bahwa setelah menikah itu anak itu bukan sudah menjadi milik penuhnya. Iya. Ya kan? Dia sudah punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Iya. Saya kira itu. Jelas. Nanti kalau mau nanya boleh, tapi sekarang saya mau kasih kesempatan dulu untuk pemirsa bertanya langsung kepada Pak Quraisy Shihab. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radia Gratama dari Tangerang Selatan. Pak Quraisy, saya ingin bertanya, akhir-akhir ini banyak berita kekerasan tentang anak di media. Menurut tanggapan Bapak, bagaimana tentang peristiwa tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Intinya Pak Quraisy membahas mengenai kekerasan pada anak dilihat dari masa sekarang. Mungkin kalau ingin saya tambahkan adalah orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak atas nama kedisiplinan. Nah, Pak Quraisy melihat bagaimana? Kalau Anda bersikap keras kepada anak,
itu bisa mendidiknya untuk menjadi keras. Pada prinsipnya itu ada riwayat menyatakan begini. Salah satu perbuatan baik orang tua terhadap anaknya adalah membantunya berbuat baik. Bantu anak itu untuk berbuat baik. Terus ditanya, bagaimana membantu anak berbuat baik? Jangan bebani dia melebihi kemampuannya. Jangan memaki dia. Dasar bodoh, dasar ini. Kasar. Itu memaki aja dilarang, apalagi kekerasan. Memang ada apa namanya itu orang katakan dalam mendidik punishment, Ya, hukuman. Iya, hukuman. hukuman. Tetapi jangan kaitkan pendidikan Anda dengan hukuman atau dengan reward. Karena kalau Anda kaitkan dengan itu, dia akan melakukan kebaikan karena takut. Iya. Ya toh? Tidak ikhlas jadi. Dia akan melakukan kebaikan karena mau hadiah. Iya. Jangan kaitkan dengan itu. Jadi karena itu para psikolog muslim pun sekarang itu melihat bahwa perintah untuk memukul anak kalau tidak sholat Iya. itu adalah jalan terakhir Jalan. yang seharusnya dihindari. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Quraisy. Van masih ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Masih. Silakan, Van. Karena pembahasannya menarik sekali ya dengan orang tua soalnya. Iya. Jadi Pak Quraisy Shihab, ketika kita telah berpisah bersama orang tua kita, benar apa enggak sih nanti kita bakal dikumpulkan lagi dalam satu keluarga atau Di hari bagaimana kemudian. nanti di hari kemudian? Dan apa misalnya pun nanti dikumpulkan, apa upaya anak-anaknya nanti supaya bisa berkumpul lagi dengan orang tua? Itu ada di dalam Al-Quran. Alhaqna bihim zurriyatahum. Kami gabungkan dengan mereka anak keturunan mereka atau ke atas atau ke bawah. Iya. Nah, syaratnya apa? Keimanan. Kalau Anda beriman dan beramal soleh, orang tua beriman dan beramal soleh, dalam kenyataan bisa jadi orang tua lebih bagus, kita lebih jelek, tapi beriman. Bisa juga sebaliknya kan? Iya. Kita bagus, orang tua kita ya biasa-biasa tapi beriman. Itu nanti digabung oleh Allah karena keimanan. Mengapa? Karena semua orang ingin kumpul dengan keluarganya. Iya. Ya kan? Maka karena kebaikan orang tua, anaknya digabung dengan dia. Karena kebaikan anak, Orang tua. digabung orang tua dengan dia selama mereka beriman dan tentu beramal soleh. Cukup, Van. Cukup. Nyambung deh dari pertanyaannya Ivan. Itu kan antara orang tua dengan anak. Suami istri bagaimana, Pak Quraisy? Apalagi ternyata ini bukan pingin bergabung. Malah nggak pingin bergabung. Ada kan yang di dalam dunia aja sebenarnya nggak pingin bareng-bareng lagi. Ada yang Tapi di ya dalam- udahlah. Ada yang di dalam dunia berkata kalau suami saya di sorga, saya biar di neraka. itu tidak benar itu. Nah, jadi begini. Ya, sebentar Pak. Itu jawabannya nanti setelah Anda saksikan pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Perempuan itu monogam, Oh, ya kan? Laki-laki yang poligam. Jadi kepuasan cinta perempuan itu sudah terpenuhi apabila dia mencintai satu orang. terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah dari studio Metro TV Manulife. Pertanyaan saya tadi sebelum break ke Pak Quraisy adalah, di hari kemudian ketika kita dengan istri kita, dengan pasangan atau dengan suami, ternyata dalam kehidupan ini udah nggak terlalu kepingin bersama-sama lagi. Nah, nanti di hari kemudian apakah akan bersama? Karena kan dikatakan adalah kita akan berkumpul dengan keluarga, ya. Kira-kira apa jawabannya? Silahkan Pak Quraisy. Prinsipnya, yang masuk sorga memperoleh apa yang dia inginkan. Ya. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Yang tidak ingin, ada yang lain.
Nah, yang problem yang pernah ditanyakan kepada Nabi begini, ada seorang istri Nabi bernama Ummu Salamah, sangat cinta pada suaminya, meninggal suaminya, dilamar oleh Nabi, dia menolak. Saya pencemburu, wahai Nabi, saya cinta suami saya. Nabi berkata, mudah-mudahan kecemburuanmu bisa hilang. Nabi ingin menikahinya untuk membantu dia dan membantu anak-anaknya. Dia sudah tua. Akhirnya kawin dengan Nabi. Satu ketika dia teringat suaminya. Sangat hidup harmonis. Tapi Nabi juga sangat dicintainya. Maka dia bertanya pada Nabi, wahai Nabi, di hari kemudian nanti, kalau ada seorang yang keadaannya seperti saya cinta suami saya yang lalu, tapi saya sekarang punya suami yang lain. Saya di hari kemudian dengan siapa? Nah, ya kan? Nabi menjawab, kamu pilih. Dan seorang akan memilih di antara suaminya yang sah dalam kehidupan dunia adalah suami yang paling baik budi pekertinya pada seorang. Selesai persoalan kan? Jadi disuruh pilih. Iya. Oh ini baik, ini baik. Iya. Kalau dalam kasus, tapi siapa yang lebih baik? Kalau mau dua-duanya? Tidak. Oh, nggak bisa. Kenapa tidak? Iya. Karena perempuan itu monogam, Oh. ya kan? Laki-laki yang poligam. Jadi kepuasan cinta perempuan itu sudah terpenuhi apabila dia mencintai satu orang. Itu kira-kira logika kita dalam kehidupan dunia. Iya. Satu pertanyaan lagi dari saya, Pak Quraish. Ini kita bicara mengenai apa yang kita kenakan. Iya. Di beberapa episode sebelumnya saya lupa sempat tanyakan ke Pak Quraish adalah kita mengenakan sesuai dengan keadaan, Pak Quraish, ya. Jadi apabila kita sudah mampu, kita mengenakan baju bagus pada saat kita bertemu dengan orang-orang tertentu. Begitu pula sebaliknya. Berarti dalam arti kata lain kita bukan memamerkan, mengenakan sesuatu yang bagus atau yang mahal diperbolehkan oleh Islam. Boleh. Ada seorang di zaman Nabi pakaiannya lusuh. Ya toh? Nabi bertanya, kamu mampu enggak? Mampu. Bisa beli pakaian yang bagus? Bisa. Saya punya ternak, saya punya ini. Nabi terus bersabda, Allah senang melihat anugerahnya itu digunakan oleh. Jadi pakailah pakaian yang indah. Iya. Ada satu orang lagi bertanya pada Nabi, wahai Nabi, saya senang pakai baju indah. Saya senang alas kaki saya bagus. Apakah itu keangkuhan? Iya. Kata Nabi, tidak. Keangkuhan itu kalau kamu mengingkari hak orang lain. Pakaian yang bagus dong. Bahkan itu di dalam Al-Quran dikatakan, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianmu yang indah. Lebaran, pakai pakaian indah dong. Ya kan? Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang dihalalkannya kepada? Nah, tetapi jangan angkuh. Atau paling tidak jangan mengesankan keangkuhan. Jangan pamer di tempat orang-orang miskin. Tapi ini nikmat Allah. Iya. Jangan sembunyikan nikmatnya. Saya kira begitu. Iya. Baik, terima kasih. Kita masuk pada kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbakti kepada orang tua walaupun musyrik adalah kewajiban setiap anak. Walaupun bakti kepada orang tua mencakup segala sesuatu yang menggembirakan dan disenangi. Namanya bakti. Seperti bersikap sopan santun dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan anak. Belikan saya mobil ini, anak tidak mampu. Tidak bisa. Melemahnya kesabaran, tidak diperkenankan taat kepada siapapun, termasuk kepada ibu bapak, bila ketaatan itu bertentangan dengan perintah Allah. Bertentangan dengan perintah
ya kan? 4, melemahnya kesabaran menghadapi siksaan walau oleh yang mantap imannya, melemahnya dapat terjadi dan tidak perlu dikecam. Satu orang imannya kuat, disiksa, wajar aja kalau dia mengeluh. Selama mereka sadar bahwa siksa dari manusia, betapapun perihnya, tidak sama dengan perihnya siksa Insya Allah. Kecaman itu baru tertuju kepada mereka yang mempersamakannya. Jadi betapapun besarnya ujian Allah melalui siksa yang Anda hadapi, jangan anggap itu sama dengan siksa Allah. Oke? Tidak seorang pun terbebaskan dari dosa. Karena tidak terbebaskan dari dosa dengan alasan ditanggung dosanya oleh orang lain. Masing-masing mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri dan memikul juga dosa siapa yang diperdayanya. Dia berdaya, itu tanggung dosanya karena dia melakukan kesesatan. Ini tanggung dosanya plus tanggung dosanya dosa yang memperdayanya. Saya kira itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Quraish. Ivan, terima kasih juga sudah hadir. Salam buat teman-teman Govinda ya. Siap. Saya yang terima kasih banyak karena hari ini luar biasa sekali. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan program ini juga bermanfaat untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.